Saudara, untuk membahas soal dinamika di koalisi pendukung Anies pasca pertemuan Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono, saat ini kami sudah bersama dengan Wasekjen PKB, Saiful Huda, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Pak Saiful dulu bicara soal pertemuan ini. Caimin belak-belakan sekali bicaranya. Emang nawarin apa sih ke Demokrat? Begini, ini kan suasana Lebaran biasa, silaturahmi Lebaran, tradisi kita. Jadi dulu ketika ada kebuntuan politik, Kiai Wahab Hasbullah mengeluarkan ide yang namanya halal bihalal. Dan hari ini dipakai. Tadi malam adalah bagian dari tradisi menghidupkan lagi halal bihalal. Halal bihalal itu prinsipnya sebeda apapun kita tetap saling menghormati. Ini perintah agama, kata Pak Willy, ini perintah agama ini. Baik. Silaturahmi, bangun kerjasama. Baik, tapi Pak Saiful, Caimin jelas sekali ngomong bahwa ada urusan politik pasti dibahas di situ, termasuk menggoda AHY. Sebenarnya PKB menawarkan apa, bawa apa ke AHY? Ya, silaturahmi yang pertama tadi, yang kedua pasti ada obrolan politik. Karena kedua-duanya ketua umum partai. Tentu ditempatkan pada konteks Demokrat yang sudah bergabung koalisi dengan Pak Willy dan PKB yang sudah bangun poros koalisi dengan Gerindra. Nah, kalau soal menggoda sih ya biasa, Lebaran itu biasanya saling menyapa dengan guyon karena habis makan bersama. Prinsipnya sekali lagi kita bangun suasana kesehatan demokrasi 2024 dengan cara untuk saling silaturahmi, saling menghargai walaupun berbeda. Baik, saya ke Bung Willy dulu. Bung Willy, Nasdem kan yang kemudian membentuk koalisi perubahan ini. Sekarang salah satunya digoda-goda ini, dan ini bukan pertama kali. Sebelumnya Golkar juga sudah datang ke Demokrat gitu. Gusar nggak sih, merasa risih nggak sih dengan apa yang dilakukan ini? Ya, Nilo, ini bedanya koalisi perubahan dengan mungkin koalisi yang lain. Koalisi perubahan ini kan datang dengan cinta kasih gitu ya. Ini kan orang yang jatuh cinta kepada Anies Baswedan bersama-sama, lalu kemudian membangun ikatan engagement secara full consciousness, full concern gitu. Itu bedanya. Jadi di sini tidak ada kawin paksa, tidak ada perjodohan, tidak ada. Jadi bukan Nasdem yang membangun koalisi perubahan, bukan. Tapi kalau kursi itu kakinya 3 tuh katanya lebih kuat dari kaki 4 gitu ya. Jadi kakinya itu ya Nasdem, ya Demokrat, ya PKS. Itu kemudian sebuah relasi politik yang luar biasa. Sebagai sebuah catatan, kami menyerahkan cawapres kepada Mas Anies. Artinya ini kan datang dengan benar-benar sebuah proses di mana pilpres itu epicentrumnya itu capres, dan itu ketemu pada Mas Anies ya. Dan kemudian kami sekarang sudah melangkah cukup maju, cukup progres. Nah, Nilu, ada catatan penting ya. Kita kan tadi apa yang dibilang oleh Kang Huda itu, kita harus berpikir bagaimana gerak maju demokrasi ini menjadi catatan kita. Ini kan jebakan Batman koalisi ini terjadi karena kita tidak mau keluar secara sadar, di mana ini kan berulang dari setiap pemilu ke pemilu, khususnya pemilu presiden dan pilkada. Baik, artinya Nasdem tidak merasa terganggu, tidak yakin bahwa ini akan sangat solid begitu ya, koalisi perubahan ini? Ya, kalau habis itu kedipan mata gitu ya. Kalau yang di hati itu kan sudah bulat tuh. Anda yakin Demokrat tidak akan tergoda begitu ya, Bung Willy ya? Kami baik-baik saja, orang opo-opo gitu. Baik, saya ingin ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, kalau Anda melihat bagaimana? Apakah memang ada yang mencoba untuk menghancurkan koalisi perubahan ini? Ya, saya melihatnya ya sebagai sebuah pendekatan ya, rayu-rayu, goda-menggoda dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Dan itu bagus dilakukan, karena tadi Caimin sangat jelas ya, ternyata katanya Pak Ahy itu imannya kuat. Artinya mau digoyang seperti apapun, katanya kira-kira gitu kan, digoda seperti apapun masih tetap bertahan. Kecuali tadi nggak tahu kalau
setelah keluar dari sini katanya. Itu adalah bagian daripada kata-kata yang tersurat yang sangat jelas bahwa kelihatannya ya Pak Cak Imin itu memberikan proposal, proposal godaan gitu, proposal goyangan cobaan untuk bisa katakanlah menarik Demokrat dari koalisi perubahan. Tetapi ada yang lebih bahaya dari konteks itu bagus. Justru saya melihatnya tadi halal bihalal, kata Bang Huda itu bagus. Lalu rayu-merayunya dengan cara baik juga bagus, pendekatannya juga bagus. Tetapi yang berbahaya ketika misalkan manuver hukum masuk, seperti misalkan PK yang diajukan Pak Muldoko, itu di Mahkamah Agung, itu yang menjadi persoalan itu sebenarnya. Kalau soal goda-menggoda tadi kata Bang Willy juga lirik-melirik, udah hal biasa. Nah, tapi kalau soal tekan-menekan yang berbahaya, tapi saya konteksnya melihat Pak Erlangga bertemu Pak SBY gitu ya. Lalu juga Pak Cak Imin ketemu Pak AHY itu masih wajar dan itu kan namanya juga mengajak hal yang normal-normal saja. Begitu. Meskipun menurut Anda ini adalah hal yang biasa, goda-menggoda itu hal yang biasa, tapi kalau menurut Anda apa yang mungkin paling bisa menggoyang posisi Demokrat? Ya, Demokrat itu gini, yang paling berat adalah persoalan hukum. Biasanya ya ketua umum partai, elit atau petinggi partai itu agak berat kalau berhadapan dengan persoalan hukum. Ini yang berat. Kita melihat misalkan ada pengalaman dulu, mohon maaf Golkar gitu dipecah jadi dua. Itu juga kan karena mohon maaf karena bagian dari pemerintah yang memecah itu gitu. Oleh karena itu ya sangat mudah gitu kalau pemerintah punya kuasa, punya keinginan untuk memecah belah partai untuk bisa mendukung koalisi pemerintah, akhirnya terjadi di Golkar masa lalu kemarin gitu ya. Oleh karena itu di Demokrat saya takutnya begini, kalau secara konstruksi hukum, secara hukum formal maupun material pasti AHY akan leading di PK Mahkamah Agung itu gitu. Tetapi kan kalau secara politik kita tidak tahu. Secara politik ini kan kita tidak mengerti ada intervensi politik ke hukumkah gitu kan atau seperti apa. Ini yang rawan di situ saya, yang khawatir justru di situ. Kalau pendekatan Cak Imin, pendekatan Erlangga, itu hal yang bagus, yang positif. Tapi kalau masalah hukum ini agak berat saya melihatnya. Baik, jadi Kang Ujang begini, Demokrat ini kan sudah 2 kali didatangi oleh dari koalisi sebelah begitu. Menurut Anda, apakah akan sekuat itu daya tahannya, imannya Demokrat untuk tidak tergoda? Kita jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, saudara. Saya masih bersama dengan bapak-bapak di sini, ada Bung Ujang Komarudin, juga ada Bung Saiful Huda dan juga Bung Willy Aditya. Saya ingin ke Bung Willy dulu. Bung Willy, ini kan sampai sekarang koalisi perubahan ini belum mengumumkan siapa cawapresnya, begitu, bacawapresnya ya, bakal calon wakil presidennya. Tapi kabarnya sudah ada nama, ada 5 nama, benar begitu? Ya. Kami kan yang pertama mendeklar capres. Tentu ini sebuah langkah yang progres. Terkait cawapres ya berproses. Tidak perlu. Tapi 5 nama itu benar sudah ada? Ya ada 5 nama yang mulai kita coba. Siapa saja di antaranya itu? Ada dari partai koalisi begitu? Ya dari dalam ada, dari luar ada. Nanti kita datang ke Kompas, ke Litbang Kompas untuk mematangkan itu. Kan Litbang Kompas presisi biasanya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah tentu itu. Dan termasuk juga kemudian diskusi antara Mas AHY dengan Cak Imin juga mendalami itu. Jadi ini proses. Bicara soal jadi cawapresnya Anies Baswedan, begitu maksudnya? Ya, termasuk memperluas ke sayap. Ini kan goda-menggoda, ini kan belum tahu siapa yang ikut siapa. Jadi kalau saya bilang bahwa Nasdem juga sedang atau koalisi perubahan sedang menggoda juga partai yang lain, benar ada begitu ya? Ya, gini, sebelum janur kuning berkembang dan ijab kabul terjadi di depan KUA, itu kan semua bisa saling menggoda. Dan kemudian kan yang di hati sudah ada. Cuma kemudian kalau ini republik ini kan besar, jadi ini bukan koalisi besar atau koalisi besar-besaran, bukan. Tapi sejauh apa kita bisa duduk bersama untuk memperbincangkan, mendiskusikan dan bergandengan tangan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas demokrasi dan membangun republik ini nih loh. Jadi komitmen. Kalau Nasdem dengan PKB ini kan konco lama gitu, kawan lama. Ini tinggal ibaratnya
menarik garis lurus saja untuk kemudian menyambung rasa dan berkoalisi bersama. Baik, kalau gitu saya coba ke Bung Saiful dulu. Bung Saiful, jadi sebenarnya pertemuan Caimin dengan AHY ini benar sudah sepengetahuan juga dari Gerindra ya? Ya silaturahmi kan nggak harus laporan. Oke. Tapi apakah ini ada arahan begitu mungkin dari koalisi? Nggak ada ini inisiatif dari Gus Imin sendiri untuk mendorong silaturahmi ini, karena kan kita pernah 10 tahun menjadi bagian dari pemerintahannya Pak SBY. Jadi ya bagi Gus Imin ini romantisme ketemu dengan Pak SBY ketika 10 tahun sebelumnya PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak SBY. Yang kedua, Danilo, yang perlu dicatat, sejak dari awal. Bung Saiful, maaf, audio Anda hilang. Baik, saya ke Kang Ujang dulu kalau begitu. Kang Ujang, ini sepertinya cair sekali. Kita tidak pernah tahu siapa yang menggoda siapa, yang mana yang menggoda siapa, meskipun mungkin pertemuannya dilakukan di rumah Demokrat begitu. Tapi kalau Anda melihat bagaimana situasi ini? Ya, sekarang kan dinamikanya belum ada yang pasti ya. Artinya Anies pun cawapresnya kan belum pasti siapa. Lalu Cak Imin pun apakah dicawapreskan di Prabowo atau seperti apa kan belum. Maka ya posisinya masih saling goda, saling tarik-menarik. Oke. Ya sebelum didaftarkan di KPU September masih segala mungkin bisa terjadi. Oke. Mungkinkah kemudian koalisi perubahan dengan Gerindra dan PKB bersatu? Ya, kenapa Anda ketawa? Dalam konteks politik mungkin, tapi probabilitasnya seperti apa? Besarkah peluangnya? Oke, mungkin saja, tapi besarkah peluangnya? Gerindra, PKB dengan Demokrat, Nasdem misalnya? Ya mungkin saja. Tapi kan tadi saya bilang kalau itu terjadi, misalkan Demokratnya keluar gitu ya dari koalisi perubahan, kan Aniesnya tidak bisa jadi nyapres. Nah itu kalau seperti itu bagaimana dong ke depannya? Ya mungkin saja itu ada skenario yang ingin dua pasangan presiden atau dua poros. Atau disebutnya our president's man atau our Jokowi's man gitu. Itu mungkin saja. Makanya tadi mungkin menggoda itu, rayu-merayu itu bagian daripada skema itu. Kan bisa saja. Jadi saya melihatnya bisa saja. Tapi dalam konteks koalisi semua bisa terjadi. Saya sepakat dengan baik, semua bisa terjadi. Bung Saiful, Anda tadi sempat hilang. Apa yang Anda sampaikan tadi? Ya, sejak dari awal komitmen kami bikin poros PKB Gerindra, semangatnya adalah jangan sampai dalam Pilpres 2024 hanya ada 2 pasang. Baik, artinya harus ada 3 ini. Di Pilpres kali ini harus ada 3 pasang. Minimal 3 pasang. Jadi kita tidak ada cerita untuk menggoda lalu harus ada 2 pasang, tidak ada. Termasuk kami yakinkan Bro Willy, komitmen PKB Gerindra membuat poros sejak dari awal, demokrasi kita harus sehat 2024, cerminan demokrasi sehat itu salah satunya, tidak boleh hanya ada 2 pasang dalam Pilpres. Artinya PKB Gerindra sedang mencari teman baru untuk jadi satu poros. Ya semangatnya tetap, tapi semangatnya harus tetap lebih dari 2 pasang dalam Pilpres. Capresnya siapa, Pak Saiful? Kalau kami kan sudah cukup dengan Gerindra dan PKB. Tinggal kita deklarasikan. Baik, kalau begitu kita akan lihat lagi 3 capres ini. Bung Willy, Anda punya keyakinan bahwa partai atau koalisi perubahan ini akan sangat kuat begitu di Pilpres kali ini. Bagaimana Anda menjaga 3 kaki tadi yang Anda bilang? Ya, menjaganya tentu dengan ujian-ujian yang datang itu bagian dari proses penguatan. Dengan ujianlah kemudian kita tahu seberapa kuat, seberapa lemah kita. Jadi proses yang datang, godaan, kerdipan, suitan ini yang kemudian menjadi ujian seberapa solid kami ya. Jadi tapi hal yang kemudian merepresentasikan perubahan, perbaikan di Pilpres ya, new hope-nya itu ya koalisi perubahan ya. Anies Baswedan yang menjadi the only one bintang yang bersinar di dalam kontestasi 2024 ya. Saya sepakat tadi dengan Kang Huda, sebanyak mungkin kandidat
yang akan berlaga berkontestasi di dalam pemilu itu rakyat akan semakin diuntungkan. Jadi tapi the only one tetap Anies Baswedan yang kita nantikan kejutan yang sudah disebutkan oleh Partai Nasdem, kejutan soal siapa bacawa pres dari Anies Baswedan nanti, termasuk juga kita akan lihat mungkinkah 3 poros itu akan seperti apa bentuknya, nanti kita akan lihat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama dengan kami di Kompas Petang, Bung Saiful Huda, kemudian juga Bung Willy Aditya dan juga Bung Ujang Komarudin. Sehat selalu Bapak-Bapak.